Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, di pembuatan video kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fadil Muhammad dan Romasi Nababan akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi makro. Dan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada konsep dan lingkup ekonomi makro. Untuk pembahasan yang kedua ada aspek anatologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi makro. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila yang dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen secara keseluruhan. Demikian halnya jika konsumen, maka yang dianalisis adalah seluruh konsumen dalam mengalokasikan pendapatnya untuk membeli barang jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Demikian juga dengan variabel permintaan, penawaran perusahaan, harga, dan sebagainya. Intinya, ekonomi makro menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan, sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapatan atau income theory. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain yaitu membahas masalah. Yang pertama, sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah. Kita masuk ke dalam pengertian ekonomi makro. Pada dasarnya, teori ekonomi makro adalah sebuah teori yang mempelajari dan membahas tentang segala peristiwa, fenomena atau masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup besar ekonomi. Ekonomi makro juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh. Karena pada dasarnya ekonomi makro memiliki tujuan. Ekonomi makro adalah untuk mengerti dan memahami peristiwa atau kejadian seputar perekonomian dan berusaha untuk membuat suatu rumusan yang menjadi solusi untuk mempelajari kebijakan ekonomi yang ada. Selain itu, dalam ekonomi makro ini ada beberapa hubungan yang terjadi. Hubungan yang dibahas di dalamnya meliputi hubungan antar variabel yang agregatif. Adapun hubungan tersebut antara lain, yang pertama ada tingkat pendapatan nasional, yang kedua konsumsi yang dilakukan rumah tangga, yang ketiga investasi nasional atau pemerintah atau swasta. Yang keempat ada tingkat tabungan atau institusi atau individu. Yang kelima ada belanja pemerintah atau APBN atau APBD. Yang keenam, tingkat harga atau harga umum atau harga pasar. Yang ketujuh, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang kedelapan, tingkat bunga yang didapat. Yang kesembilan, kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan. Yang kesepuluh, neraca pembayaran. Yang kesebelas, ekspor dan impor. Kita masuk lagi ke pembahasan aspek onotologi ekonomi makro. Onotologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam aspek onotologi diperlukan landasan-landasan dari sebuah pernyataan-pernyataan dalam sebuah ilmu. Landasan-landasan itu biasanya kita sebut dengan metafisika. Baik, selanjutnya lebih lanjut tentang aspek ontologi ekonomi makro, yaitu selain metafisika, juga terdapat sebuah asumsi dalam aspek ontologi ini. Asumsi ini berguna ketika kita akan mengatasi suatu permasalahan. Dalam asumsi juga terdapat beberapa paham yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada determinisme, atau suatu paham pengetahuan yang sama dengan empiris. Kemudian ada probabilistik, yaitu paham ini tidak sama dengan determinisme, karena paham ini ditentukan oleh sebuah kejadian terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya ada fatalisme, atau sebuah paham yang berfungsi sebagai paham penengah antara determinisme dan pilihan bebas, serta paham pilihan bebas.
Setiap ilmuwan memiliki asumsi sendiri-sendiri untuk menanggapi sebuah ilmu dan mereka mempunyai batasan-batasan sendiri untuk menyikapinya. Apabila kita memakai suatu paham yang salah dan berasumsi yang salah, maka kita akan memperoleh kesimpulan yang berantakan. Kemudian kita akan membahas tentang aspek epistemologi ekonomi makro. Aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Aspek ini membahas bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Aspek ini membahas bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Pengetahuan adalah jarum sejarah yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Semakin banyak ilmu yang kita pahami, semakin banyak hasanah kita. Nah, dan pengetahuan inilah yang menjadi batasan-batasan kita dalam menelaah suatu ilmu. Hal ini yang mengakibatkan ilmu zaman dahulu dan zaman sekarang berbeda. Misalnya, ditinjau dari segi ilmu teknologi, teknologi zaman dahulu dan zaman sekarang sangat berbeda jauh. Maka, ilmu untuk menyikapi fenomena ini juga akan ikut berkembang dan semakin bertambah. Nah, lalu dalam aspek epistemologi ini terdapat beberapa logika, yaitu yang pertama ada analogi. Analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Lalu berikutnya ada silogisme. Silogisme adalah penarikan kesimpulan konklusi secara deduktif atau secara tidak langsung yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan sekaligus. Kemudian ada premis mayor. Premis mayor bersifat umum yang berisi tentang pengetahuan, kebenaran, dan kepastian. Lalu ada premis minor. Premis minor bersifat spesifik yang berisi sebuah struktur berpikir dan dalil-dalilnya. Lalu berikutnya kita membahas tentang aspek aksiologi. Aspek aksiologi merupakan aspek yang membahas tentang untuk apa ilmu itu digunakan. Menurut Bramel, dalam aspek aksiologi ini ada moral conduct, aesthetic expression, dan socio-political. Setiap ilmu bisa untuk mengatasi suatu masalah sosial golongan ilmu. Namun, salah satu tanggung jawab seorang ilmuwan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang temuannya, sehingga tidak ada penyalahgunaan dengan hasil penemuan tersebut. Dan moral adalah hal yang paling susah dipahami ketika sudah mulai banyak orang yang meminta permintaan. Moral adalah sebuah tuntutan. Lebih lanjut, ilmu bukanlah sekedar pengetahuan. Ilmu memang berperan tetapi bukan dalam segala hal. Dan knowledge adalah keahlian maupun keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman maupun pemahaman dari suatu objek. Sains merupakan kumpulan hasil observasi yang terdiri dari perkembangan dan pengujian hipotesis, teori, dan model yang berfungsi menjelaskan data-data. Kesimpulan yang dapat kita uraikan yaitu ekonomi ialah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, yang di dalamnya terdapat pengeluaran dan penagihan di mana sektor industri melekat di atasnya. Analisis-analisis dalam makroekonomi menerangkan tentang yang pertama ada bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Kemudian ada masalah-masalah utama yang selalu dihadapi perekonomian. Lalu peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi dan lain sebagainya. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf apabila ada salah kata, kalimat, dan penyampaian. Kritik dan saran dari teman-teman sekalian sangat kami harapkan. Baiklah, terima kasih sudah menonton teman-teman.